Bab 1261. Masalah besar. Karena sudah memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Rantilus kembali ke tanah. Ia bersembunyi di hutan pegunungan, menunggu untuk bertindak begitu ia mendapatkan bukti Hong Dali berkolusi dengan para bidadari dimensi kultivasi. Dalam beberapa hari berikutnya, Rantilus dengan sabar bersembunyi di hutan pegunungan Dali di planet Tuka. Setelah mendapatkan bukti pemindahan, ia akan kembali ke markas untuk meminta mereka mengirim pasukan. Tuka Planet, di pusat komando partai Hong Dali. Kemana Dali pergi selama 2 hari ini? Aku belum melihatnya. Letnan Jenderal Leize duduk di sofa sambil mengerutkan kening dan menyentuh dahinya. Semuanya berjalan lancar dengan pemindahan besar ini. Aku hanya khawatir inspektorat akan datang untuk memeriksa. Begitu mereka ditemukan, konsekuensinya akan mengerikan. Sebagai komandan yang hebat, Letnan Jenderal Leize sebenarnya cukup setuju dengan pendekatan Hong Dali. Lagi pula, tidak ada yang ingin mengirim puluhan miliar orang untuk mati. Masalahnya, sulit menjelaskannya kepada Oracle. Tidak masalah jika suasana hatinya sedang baik. Tapi jika suasana hatinya sedang buruk, akan kacau kalau dia mendengar hal seperti ini. Sambil memikirkan hal ini, ia melihat Li Longfei berjalan diam-diam. Begitu masuk, ia mencari tempat paling tersembunyi dan menundukkan kepala, melakukan sesuatu. Li Longfei. Apa yang dia lakukan di sini diam-diam? Leize tanpa sadar merasa bahwa tindakan Li Longfei agak aneh. Dia diam-diam pergi untuk melihat apa yang sedang dilakukan Li Longfei. Tak lama kemudian, Leize menyadari Li Longfei diam-diam sedang berbicara dengan seseorang melalui komunikator. Sepertinya ia menyebutkan sesuatu tentang koordinat. Longfei, kau bicara dengan siapa? Leize tiba-tiba berbicara di belakang Li Longfei, membuatnya terkejut. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Kau melaporkan koordinat ke siapa? Koordinat setiap transfer besar sangat rahasia. Bagaimanapun, itu masalah penting, dan Leize tidak ingin memperumit masalah. Ia tidak pernah menyangka Li Longfei akan membocorkan koordinatnya. Oh, itu Letnan Jenderal Leize. Melihat bahwa ia telah terbongkar, Li Longfei tidak bersembunyi, tetapi tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Saya sedang melaporkan koordinat transfer besar kepada atasan. Hehe, petinggi. Letnan Jenderal Leize menyipitkan mata. Inspektorat. Benar. Karena semuanya sudah terbongkar, Li Longfei tidak repot-repot bersembunyi lebih jauh. Hong Dali ternyata berani berkolusi dengan musuh dan diam-diam menyelundupkan mereka. Sebagai sersan mayor senior di dimensi ini, tentu saja saya tidak bisa mengabaikannya. Jadi saya pergi melapor ke inspektorat. Haha, Letnan Jenderal Leize, terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya. Saya sarankan Anda memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Kalau tidak, jika Tuan Oracle marah, Anda akan kesulitan. Melihat Li Longfei benar-benar melakukan ini, Leize menjadi marah. Ia menunjuk Li Longfei dan memarahi. Pengkhianat. Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Itu puluhan miliar nyawa. Bahkan ratusan miliar. Hanya karena kau, mereka semua bisa mati. Memangnya kenapa kalau mereka mati? Lagi pula, mereka memang ditakdirkan untuk mati. Li Longfei tidak mundur. Semua orang yang menyerbu dimensi kita, kecuali mereka menjadi budak kita, mereka semua harus mati. Harus. Sedangkan aku mendapatkan pahala dari melapor. Saat itu, Tuan Oracle akan mengakui kemampuanku dan aku akan perlahan-lahan naik pangkat. Aku bahkan mungkin bisa, berbicara sampai di sini, Li Longfei tersenyum dan berkata, aku bahkan mungkin bisa mengambil alih posisimu, hahaha. Mendengar itu, Letnan Jenderal Leize menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah, sangat marah. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun orang ini pengkhianat, dia tak bisa menghukumnya. Apalagi, jelas dia sudah berhubungan dengan orang-orang dari inspektorat. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tak punya peluang. Li Longfei, kau akan menyesali perbuatanmu. Aku yakin. Setelah mengatakan itu, Leize menghentakkan kaki dengan marah. Saat ini, tidak ada yang penting. Yang terpenting adalah mencoba menutupinya. Sedangkan untuk Li Longfei, belum terlambat untuk menghadapinya setelah semua ini selesai. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik. Jika itu yang terjadi, tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi pada Li Longfei. Bajingan Dali ini, kemana dia pergi? Leize keluar dari pusat komando dan menghentakkan kakinya. Bajingan ini, Li Longfei melaporkannya. Kalau yang lain, masalahnya tidak akan serumit ini. Tapi inspektorat sudah terlibat, terutama dengan keberadaan Tuan Oracle. Mudah untuk mengatasinya jika itu orang lain. Masalahnya, jika Oracle berbicara langsung mengenai masalah ini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sial, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Leize menggertakkan giginya. Aku harus segera memberitahu keluarga Hong untuk kabur.
Begitu inspektorat terlibat, ini bukan masalah kecil lagi. Bisa-bisa ada masalah besar. Sejujurnya, Lei Ze memang marah besar. Hong Dali telah menangani masalah ini dengan sangat sempurna. Bagaimanapun, para kultivator ini juga manusia. Dan mereka santai. Memindahkan dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang damai di dimensi ini adalah perbuatan baik. Lagi pula, yang terbaik adalah tidak ada korban jiwa. Dan para kultivator ini tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Karena itu, Letnan Jenderal Lei Ze sangat mendukung tindakan Hong Dali. Tapi Li Longfei ini sebenarnya melaporkan masalah ini untuk mendapatkan jasa. Berpikir sampai di titik ini, Lei Ze segera menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju ke Shenglong Astral. Jika ia berhasil membantu keluarga Hong melarikan diri, mungkin masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Dimensi kenikmatan. Dalam 2 hari berikutnya, pasar saham berfluktuasi hebat. Pasar mencapai batasnya setiap hari. Dalam beberapa hari, puluhan triliun dolar menguap. Pada saat ini, bukan hanya para pemegang saham yang panik, tetapi semua orang juga panik. GM Ren menelepon Hong Dali beberapa kali. Dia benar-benar panik. Dan pada saat ini, akhirnya ada berita yang sedikit lebih baik, program peretas Lucifer hampir selesai. Tuan muda. Lucifer melihat alamat IP di layar komputer dan tersenyum. Saya mendapatkan semua alamat IP orang-orang yang menghancurkan pasar. Anda akan sangat terkejut dengan hasilnya. Hehe. Ada berita. Mata Hong Dali berbinar. Cepat, beritahu aku. Ada apa? Bab 1262. Pelacakan tingkat dewa. Sebenarnya sangat sederhana. Lucifer menjelaskan kepada Hong Dali, saya melacak sekitar selusin akun SOT, dan 6 atau 7 diantaranya berasal dari alamat IP yang sama. Alamat IP ini adalah salah satunya dan juga merupakan titik akses jaringan. Lebih jauh lagi, saya menemukan lusinan akun yang terhubung dengannya. Dari sana, saya akhirnya melacak semua alamat tersebut ke sebuah organisasi yang sangat besar. Memulai jejak dari area kecil dan akhirnya bersentuhan dengan institusi besar adalah short selling yang merupakan ide fantastis. Benar. Hong Dali mengangguk dan tersenyum. Semuanya akan mudah setelah kita menangkap si penjual pendek itu. Kalau begitu, biar kupikir. Hong Dali mengelus dagunya dan memikirkannya sejenak. Sudah waktunya polisi rakyat muncul. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, Iron Man-mu sudah siap, apakah kamu berniat untuk bersenang-senang dengannya seperti di film? Dalam beberapa hari terakhir, dengan semua pihak yang berlomba-lomba memproduksi, baju besi Iron Man Hong Dali akhirnya siap. Modifikasi Rolls-Royce Phantom ekstra panjang yang baru dibeli juga telah selesai. Kemudian, Hong Dali mengatakan sudah waktunya bagi polisi untuk bertindak. Itu tidak tampak benar, dari sudut pandang manapun kita melihatnya. Menurut naskah film, sudah waktunya bagi Iron Man untuk menyelamatkan dunia. Masyarakat ini diatur oleh hukum, kata Hong Dali sambil menyeringai, sama sekali tidak peduli. Polisi adalah cara yang sah untuk menangani kejahatan. Bagi kami, itu bukan urusan kami. Baiklah. Tang Muxin cemberut. Lakukan apapun yang kau mau. Maka Hong Dali menghubungi Zhao Mingguang, Kapten Satuan Polisi Kriminal. Setelah ia menemukan organisasi yang memanipulasi pasar saham dengan jahat, sebaiknya polisi mengambil alih, terutama, lebih mudah baginya untuk memobilisasi polisi di seluruh negeri. Jika mereka bisa mendapatkan bukti. Hai, Kapten Zhao. Ini aku, Hong Dali. Hong Dali mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Mingguang sambil terkekeh. Kamu sedang sibuk apa? Aku baru saja menemukan sesuatu, dan aku tidak tahu apakah Kapten Zhao mungkin tertarik. Ya, ini tentang pasar saham. Oh, oke, aku sedang di vilaku. Hong Dali segera menutup telepon dan tersenyum. Kapten Zhao akan segera datang. Dia tampak cemas, hehe. Benar saja, dalam 10 menit, sirene keras terdengar. Deretan lebih dari 20 mobil polisi berbelok memasuki area perumahan Water Creek. Zhao Mingguang keluar dari mobil dan melirik penasaran ke arah laboratorium yang diletakkan Hong Dali di halaman. Ia sungguh tidak habis pikir bagaimana laboratorium ini bisa ada di sana dalam waktu singkat beberapa hari. Dan di sana, Rolls-Royce ekstra panjang terparkir di pintu laboratorium. Sial, mobil ini keren banget. Seorang polisi mendesah. Kapten Zhao, tadi kau bilang Hong Dali biasanya tidak kaya. Sekarang aku percaya padamu. Mobil ini setidaknya bernilai puluhan juta. Sungguh mustahil bagi orang untuk membandingkan diri dengan orang lain. Polisi lain mengangguk. Kudengar Hong Dali membeli seluruh area perumahan itu. Jangan bicara omong kosong. Zhao Mingguang merendahkan suaranya. Tuan muda Hong Dali memiliki asal-usul yang misterius dan sangat kuat. Tak ada gunanya kau tahu terlalu banyak. Tak lama kemudian, Zhao Mingguang melihat Hong Dali yang berseri-seri. Ia bergegas maju dan bertanya, Tuan muda Dali,
apa yang Anda temukan? Mengapa Anda mencari saya terburu-buru? Saya dengar pasar saham sedang lesu akhir-akhir ini. Para atasan telah memutuskan bahwa polisi perlu menangani masalah ini. Lagi pula, konsekuensinya sangat serius. Ini ada hubungannya dengan pasar saham. Hong Dali mengajak Zhao Mingguang masuk. Ayo, aku punya teman yang melacak sumber alamat IP-nya. Aku belum memeriksanya, tapi dia bilang itu organisasi yang cukup besar. Master Dali memang hebat. Zhao Mingguang mengacungkan jempol. Banyak sekali orang berbakat di bawahmu, haha. Kelompok itu memasuki rumah. Tak lama kemudian, Zhao Mingguang melihat ruangan itu. Ruangan itu terasa seperti berada di dunia fiksi ilmiah. Berbagai peralatan yang jelas-jelas lebih canggih dari yang mereka miliki terlihat di seluruh ruangan. Sistem memang melarangnya mempercepat kemajuan teknologi dunia ini, tetapi Hong Dali telah mengujinya. Batasan utamanya terletak pada senjata canggih, seperti senjata partikel dan perangkat anti-gravitasi. Tidak ada batasan seperti itu pada proyeksi holografik, bahkan, teknologi proyeksi holografik sudah ada di dimensi ini. Heartbreaker, teriak Hong Dali memanggil Lucifer. Kapten Zhao sudah datang, ayo kita mulai. Lucifer segera berdiri. Kapten Zhao, halo. Nama saya Ferguson dan saya teman baik Tuan Muda. Halo. Kapten Zhao segera mengulurkan tangannya untuk menyapa. Saat keduanya berjabat tangan, Zhao Mingguang bertanya, apa yang kau temukan? Cepat, tunjukkan padaku. Baiklah, Lucifer memulai. Pertama, jejak IP muncul di layar komputer, lalu sebuah peta muncul. Pertama, peta dunia, lalu peta negara, lalu provinsi, kota. Ini. Zhao Mingguang benar-benar tercengang. Kau menemukan semua ini. Ya ampun, kau lebih hebat daripada peralatan pelacak profesional di stasiun kami. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kedua polisi yang datang bersama Zhao Mingguang juga tercengang. Apakah mereka benar-benar menyaksikan adegan yang tampak seperti berasal dari film fiksi ilmiah dengan mata kepala mereka sendiri? Ah, sebenarnya bukan apa-apa. Lucifer bergumam, ini semua cuma trik kecil. Hanya hal-hal seperti melewati firewall bank yang bisa dianggap agak sulit. Ia menatap Kapten Zhao lagi. Kapten Zhao, apa kau punya cukup uang? Kalau tidak, aku bisa mentransfer beberapa ratus juta dari bank. Jangan bicara. Cepat kerja. Hong Dali memukul belakang kepala Lucifer. Kau pikir semua orang bisa menerima lelucon? Lalu Hong Dali menatap Zhao Mingguang dan tersenyum. Kapten Zhao, kita ini memalukan. Jangan tertawa. Orang ini selalu seperti ini, dia hanya bercanda. Hehe. Tidak apa-apa, kata Zhao Mingguang sambil berkeringat dingin, orang macam apa yang dimiliki Hong Dali di bawahnya. Lucifer bertindak cepat. Dalam waktu singkat, ia sudah mendekati alamat IP tersebut. Ia mempersempit lokasi ke tingkat prefektur, lalu tingkat komunitas, dan akhirnya ke gedung tertentu. Ada di villa ini. Mereka telah mencapai momen kritis dan Zhao Mingguang berubah serius. Ia berkata, apakah alamatnya benar? Jika benar, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Aku belum tahu apakah itu benar. Tunggu, coba kulihat. Lucifer memulai perangkat lunak, lalu memasukkan alamat IP yang dilacak ke dalamnya. Setelah beberapa langkah lagi, ia tersenyum. Oke, lihat. Beginilah tampilan di villa. Apa? Zhao Mingguang memandangi ruangan di villa itu, kulit kepalanya terasa geli. Lucifer tak lupa menjelaskan kepadanya, ini foto yang kuambil menggunakan kamera di salah satu komputer di sana. Wah, resolusi kamera ini sangat tinggi. Kedua polisi yang datang bersama Zhao Mingguang benar-benar tercengang. Hong Dali menatap orang di foto itu dan tertegun. Ia menarik napas dalam-dalam. Liu Mingyi. Bab 1263. Ayo pergi, tangkap mereka. Liu Mingyi. Hong Dali tak pernah menyangka Liu Mingyi akan diam-diam menghancurkan pasar saham. Saudara angkat ayahnya. Saat itu, Hong Dali tiba-tiba teringat apa yang Lucifer sebutkan sebelumnya tentang Liu Mingyi yang berkolusi dengan mata-mata komersial Amerika, EBET. Tuan Muda Dali, bagaimana menurutmu? Zhao Mingguang menatap Hong Dali. Apakah kamu kenal orang ini? Hong Dali misterius dan berkuasa. Zhao Mingguang ingin menangkap sekelompok orang ini, tetapi setidaknya ia ingin meminta pendapat Hong Dali. Akan merepotkan jika nanti muncul masalah. Yah, aku kenal orang ini. Hong Dali mengangguk. Tapi, aku juga punya banyak pertanyaan untuknya. Ayo, kita pergi sekarang. Baiklah, kata Zhao Mingguang segera, tunggu sebentar. Saya akan memanggil atasan saya untuk meminta izin melanjutkan. Jika tidak ada masalah, kami akan segera pergi setelah itu. Zhao Mingguang langsung menelepon dan segera kembali. Mereka sudah setuju. Tuan Muda Dali, haruskah kita berangkat sekarang? Ayo pergi. Hong Dali menghela napas pelan, lalu berkata perlahan, ayo.
Menurut peta, sepertinya dekat sini, sekitar 50 kilometer jauhnya. Benar. Tidak jauh, cuma 1 jam perjalanan. Zhao Mingguang berkata, ayo pergi. Semua orang keluar. Hong Dali langsung menuju Rolls-Royce modifikasinya. Ia membawa Zhao Mingguang dan kedua polisi itu bersamanya, sambil tertawa berkata, kami pergi dulu. Yang lain, ikuti saja. Jangan membunyikan sirene agar tidak membuat mereka waspada. Kalian naik mobil kakak Han saja, lebih cepat. Kita lewat jalan tol saja. Han Song yang mengangguk. Oke, tidak masalah. Maka, mereka pun berangkat. Tak lama kemudian, mobil menyala dan Zhao Mingguang bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, apakah mobil ini cukup cepat? Mobil Xiao Han cukup cepat. Jika kita sedang menjalankan misi khusus dan masuk ke jalan tol, seharusnya kecepatannya bisa mencapai 240 mil per jam atau lebih. Mengebut mutlak diperlukan saat berada di jalan tol untuk misi khusus. Rolls-Royce ini bahkan ekstra panjang. Apakah mobil itu bisa melaju cukup cepat? Tidak masalah, kata Hong Dali sambil tersenyum. Kendaraan ini sudah dimodifikasi. Bisa melaju hingga 400 mil per jam dengan mudah. Apa? Kedua polisi itu terkejut. 400. Itu dianggap lambat. Lin Chuyin akhirnya angkat bicara. Lebih cepat lagi, kita bisa lepas landas. Itu tidak bagus. Dia menganggap ini lambat. Zhao Mingguang dan kedua petugas polisi itu segera menyadari bahwa itu tidak berlebihan. Setelah sampai di jalan tol, rambut mereka hampir berdiri karena terkejut. Seperti apa rasanya hampir 400 mil per jam? Kecepatan pesawat di landasan pacu saat lepas landas hanya sekitar 300. Dengan kata lain, jika mobil Hong Dali memiliki sayap, ia benar-benar bisa terbang. 8 menit kemudian, ketika Rolls-Royce Hong Dali yang telah dimodifikasi keluar dari jalan tol, Zhao Mingguang dan kedua petugas polisi muntah. Tuan Dali, aku sangat mengagumimu, kata Zhao Mingguang sambil muntah, teknologi macam apa ini? Pesawat jet Rolls-Royce. Saya benar-benar takut terbang. Dua polisi lainnya tampak sedih. Terlalu cepat. Jantung saya hampir copot. Tidak secepat itu. Hong Dali mendengus. Ada yang lebih cepat dari ini, tapi itu agak berbahaya. Kecepatan semua benda di alam semesta itu supersonik. Kecepatan ini hampir seperti siput jika dibandingkan. Begini, jika seseorang terbiasa menerbangkan pesawat ruang angkasa yang melaju beberapa ribu kilometer per jam, maka mereka harus mengendarai mobil yang hanya melaju beberapa ratus kilometer per jam. Rasanya mudah jika dibandingkan. Setelah keluar dari jalan tol, Zhao Mingguang dan dua orang lainnya muntah-muntah cukup lama. Kemudian, mereka berangkat menuju kantor polisi kriminal. Zhao Mingguang datang untuk melakukan penangkapan. Tentu saja, ia harus menyapa kantor polisi kriminal di sini. Segera, setelah semua formalitas selesai, Zhao Mingguang memimpin sekelompok polisi setempat, bersama dengan konvoi Han Songyang, yang baru saja tiba, dan berbaris menuju villa tempat Liu Mingyi berada. Bagaimana? Di dalam villa, pemimpin geng Liu Mingyi sedang melihat layar komputer anak buahnya. Apakah kita menghasilkan banyak uang hari ini? Kami bermain bagus hari ini, hampir semuanya mencapai batas bawah dan berhenti berdagang. Anak buahnya tertawa. Kami menghasilkan lebih dari 300 juta tadi pagi. Sekarang, ada lebih banyak orang yang melakukan short selling dengan kami, jadi keuntungan kami jauh lebih sedikit. Tapi mau bagaimana lagi? Baiklah, asal kita untung. Liu Mingyi mengangguk. Ia cukup puas. Kita sudah cukup berjuang hari ini. Sudah waktunya berhenti. Tanpa diduga, tepat saat ia berkata begitu, seseorang tiba-tiba berteriak, tidak. Polisi ada di sini. Ini satuan polisi kriminal, dan kita semua terkepung. Apa? Mata Liu Mingyi melebar. Bagaimana mereka bisa menemukan kita di sini? Semuanya, siapkan senjatamu. Semua orang panik begitu mendengar apa yang dikatakan pemimpin Liu Mingyi. Kelompok gangster itu segera mengeluarkan senjata api selundupan yang mereka sembunyikan di bawah meja dan bergegas ke berbagai tempat tersembunyi di villa. Separuh dari mereka adalah anggota elit geng naga hitam, yang semuanya adalah penjahat. Senjata yang mereka pegang hampir semuanya adalah senjata kelas atas yang diselundupkan dari luar negeri. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam hal senjata dan perlengkapan, mereka berada di level organisasi tentara bayaran internasional. Hancurkan semua datanya, cepat. Liu Mingyi benar-benar tertekan kali ini. Ia terjebak dan akhirnya hampir bisa ditebak. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari satuan polisi kriminal di luar. Dengar, kalian telah dikepung. Menyerahlah sesegera mungkin. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap lunak terhadap kalian. Apa-apaan ini? Liu Mingyi menggertakkan giginya. Kita mati saja, lawan mereka. Dengan pikiran ini, dia mengambil pistol dari meja, pergi ke jendela, dan mengangkat tangannya untuk menembak. Bang!
Suara tembakan terdengar, dan pria yang berteriak itu jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bang! 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 Melihat pemimpin geng itu sudah mulai menembak, para penjahat di bawahnya mulai menyapu senjata mereka. Banyak polisi terluka dalam serangan beruntun ini dan mereka segera mundur. Daya tembak mereka sangat kuat. Zhao Mingguang bersembunyi di balik mobil polisi. Ia berkata sambil menggertakkan gigi, sepertinya ini kelompoknya. Mereka sekelompok penjahat. Mendengar ini, Zhao Mingguang tiba-tiba bergumam, fanatik. Mungkinkah ini geng naga hitam? Jika organisasi paling kuat di negara ini dengan orang-orang paling putus asa, pastilah geng naga hitam. Kelompok orang ini membunuh tanpa berpikir dua kali. Mereka sangat sulit dihadapi. Melihat mereka bahkan tidak mau repot-repot bernegosiasi, Zhao Mingguang setidaknya 80% yakin bahwa orang-orang di villa ini berasal dari geng naga hitam. Bahkan mungkin ketua geng naga hitam ada di villa ini. Bab 1264. Balas dendam. Suara tembakan terdengar keras di area villa. Berita telah menyebar ke seluruh kota. Kalian dengar. Kudengar ada sekelompok besar orang yang mengerikan ditemukan di dekat area villa di tepi sungai Geksi. Baku tembak antara mereka dan polisi kriminal sedang terjadi. Saya dengar. Beritanya ada di mana-mana di internet. Bahkan ada videonya. Mereka benar-benar teroris. Mereka bersenjata lengkap dan bersenjata berbagai jenis senjata. Hati-hati. Sebaiknya jangan dekat-dekat area itu agar tidak terluka. Semua orang di wilayah kota ketakutan dengan situasi ini. Lagi pula, sangat mudah untuk terluka karena kesalahan dalam situasi seperti ini. Yang paling tragis adalah jika mereka terluka karena kecelakaan, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk menuntut keadilan, para teroris itu pasti tidak akan memberikan kompensasi kepada mereka. Polisi kriminal, lakukan yang terbaik. Singkirkan teroris-teroris itu, lanjutkan, teruskan, jangan biarkan mereka kabur. Orang-orang diam-diam menyemangati kepolisian kriminal. Pada saat ini, Zhao Mingguang juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tak ada pilihan lain, peralatan mereka terlalu kuat. Zhao Mingguang bahkan melihat mereka membawa bazooka. Hati-hati semuanya, teriak Zhao Mingguang sekuat tenaga. Lawan kita punya senjata api berat. Boom! Tepat saat ia berkata, sebuah roket ditembakkan dan sebuah mobil polisi meledak. Polisi di sekitarnya terpental menjauh dari ledakan dan terluka parah. Sialan! Wajah Zhao Mingguang memerah karena marah. Ia berteriak, bunuh mereka kalau bisa, tak perlu berusaha menjaga mereka tetap hidup. Semuanya, hati-hati. Meskipun penting untuk menangkap mereka hidup-hidup, jelas bahwa nyawa para polisi adalah yang terpenting. Ini tidak akan berhasil. Senjata api mereka terlalu kuat. Saat itu, Kapten Satuan Polisi Kriminal setempat berlari untuk berlindung dan berkata, dari mana mereka mendapatkan semua senjata api ini? Sepertinya mereka sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka begitu ketahuan. Kapten Zhao, pasukan kita tidak bisa menyerbu masuk. Sial. Zhao Mingguang menatap area villa dan berkata, karena orang-orang ini ingin menghancurkan pasar saham kita, mereka seharusnya bersiap-siap. Uang yang mereka hasilkan di pasar saham setiap hari mencapai miliaran. Dengan jumlah uang sebesar itu, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mendapatkan senjata api ini. Mereka mungkin juga tidak berniat bernegosiasi dengan kita. Jika ini tidak berhasil, kita akan mengerahkan helikopter bersenjata untuk mengebom seluruh gedung. Helikopter bersenjata, itulah senjata mutlak negara melawan teroris. Helikopter itu tidak mudah dikerahkan. Namun, dalam situasi seperti itu, mustahil untuk masuk ke villa tampaknya. Zhao Mingguang sudah siap mengerahkan helikopter. Tidak perlu banyak pertimbangan. Saat itu, ia mendengar Hong Dali bergumam. Lupakan saja. Biar aku saja. Siapa tahu berapa lama helikopter akan sampai di sini. Tuan Muda Dali, kau akan melakukannya. Zhao Mingguang terkejut. Ini semua. Berbicara sampai titik ini, Zhao Mingguang dan Kapten Pasukan Polisi Kriminal tercengang. Zizi. Suara mekanis terdengar. Seperti di film-film, Hong Dali segera diselimuti lapisan baju besi baja, layaknya Iron Man. Kemudian, ia membuka pintu Rolls-Royce dengan angkuh. Iron Man yang asli terbang ke langit, tapi yang ini duduk di dalam mobil. Ding 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 ding. Orang-orang di villa itu jelas melihat Hong Dali. Dalam sekejap, selusin peluru senapan mesin ringan melesat langsung ke arah Hong Dali dan mengenainya, menimbulkan suara ding ding. Lalu, pelurunya bahkan tidak meninggalkan bekas. Lelucon macam apa ini? Baju zirah ini terbuat dari logam terkuat di alam semesta yang dipilih oleh Lin Chuyin. Kekuatan pelurunya terlalu lemah untuk baju zirah ini. Apa aku benar? Iron Man. Zhao Mingguang membuka mulutnya lebar-lebar hingga muat telur burung unta. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti mengira kita sedang syuting film. Zhao tua,
Kapten Satuan Polisi Kriminal menyenggol Zhao Mingguang. Anak muda ini, dari mana asalnya? Mengerikan sekali. Latar belakangnya luar biasa. Zhao Mingguang menggelengkan kepalanya. Jangan tanya. Tak ada gunanya tahu terlalu banyak. Saat itu, orang-orang di area perumahan dekat villa yang sedang merekam situasi dengan kamera beresolusi tinggi terbelalak lebar. Ini tidak mungkin. Iron Man. Ini berita yang mengejutkan. Hong Dali melangkah menuju villa selangkah demi selangkah. Polisi kriminal telah berhenti menembak. Iron Man sudah ada di sini. Mereka tak perlu lagi mempertaruhkan nyawa untuk menyerbu masuk. Ah! Melihat Iron Man mendekati mereka seperti di film-film, para penjahat itu ketakutan setengah mati. Mereka menyerang Hong Dali dengan ganas, tetapi sia-sia. Ngomong-ngomong, teknologi Chuyin kita memang hebat. Hong Dali tampak sangat puas dengan teknologi Lin Chuyin. Ia tersenyum dan mengangkat tangannya. Meriam partikel, tembak, ledakan. Kilatan cahaya putih ditembakkan ke villa, diikuti ledakan dahsyat. Puluhan gangster terpental akibat benturan dan jatuh ke tanah. Polisi kriminal bergegas maju dengan perisai mereka, menyeret para gangster pergi, dan memborgol mereka. Huhuhu. Hong Dali mengaktifkan mode terbang dan segera terbang masuk ke dalam villa. Suasana bagaikan seekor harimau di antara kawanan domba. Para penjahat itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap baju zirahnya. Mereka semua dilempar keluar oleh Hong Dali tanpa sempat membalas. Hanya butuh waktu tidak lebih dari 2 menit. Pada akhirnya, Hong Dali berdiri di depan orang terakhir yang tersisa, Liu Mingyi. Ah! Liu Mingyi mengamuk. Ia menembakkan semua pelurunya ke Hong Dali, tetapi sia-sia. Liu Mingyi, kita bertemu lagi. Suara Hong Dali terdengar di samping Liu Mingyi. Sebenarnya, apapun yang terjadi, aku tak pernah menyangka kita akan bertemu dalam situasi seperti ini. Kau, Hong Dali. Mendengar suara Hong Dali, Liu Mingyi berteriak keras. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya, geram Liu Mingyi? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau melawanku? Sepertinya ini semua sudah ditakdirkan. Hong Dali menatap Liu Mingyi yang hampir putus asa dan berkata perlahan, aku Hong Dali, putra Hong Haoming. Aku di sini untuk membalas dendam. Tidak. Tidak mungkin. Mendengar itu, Liu Mingyi mundur dengan putus asa. Hong Dali sudah mati. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Kakakku Haoming juga sudah mati, begitu pula kakak iparku. Kau tidak mungkin putranya. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Haha, seperti yang kubilang, aku Hong Dali. Hong Dali mendekati Liu Mingyi perlahan. Aku datang dari neraka untuk membalas dendam padamu. Bab 1265. Penggilingan dewa berputar lambat. Aku datang dari neraka untuk membalas dendam padamu. Sebenarnya, ketika Hong Dali mengatakan ini, ia hanya ingin memprovokasi Liu Mingyi dan melihat apa yang akan dikatakannya. Lagi pula, Hong Dali tidak tahu bagaimana orang tua kandungnya meninggal. Ia hanya secara intuitif berpikir bahwa seorang pengkhianat yang berkolusi dengan musuh asing pasti menyembunyikan sesuatu. Namun, Liu Mingyi tidak tahu itu. Ia melihat Hong Dali mengenakan baju zirah yang mirip dengan Iron Man. Ia kebal terhadap serangan pedang dan senjata. Tanpa sadar, ia percaya bahwa Hong Dali tahu segalanya. Pada akhirnya aku tidak bisa lolos. Liu Mingyi membuang pistolnya dan duduk. Ia tampak merosot. Ia terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka ini terlalu tak terduga. Saudara Haoming, kau datang kepadaku untuk membalas dendam. Ah! Hong Dali mendengarkan dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya. Saat aku membunuhmu, aku tahu aku akan menerima pembalasan. Liu Mingyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Sekarang akhirnya tiba. Apa lagi yang bisa kukatakan? Sampai di sini, ia menatap Hong Dali, tersenyum, dan berkata, karena kau sudah tahu segalanya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku tidur, aku akan bermimpi saudara Haoming datang mencariku. Hehe, akhirnya aku bebas hari ini. Kau bahkan rela melakukan hal seperti itu demi uang. Hong Dali berkata dengan muram, kalau kau bahkan tidak punya hati nurani, bagaimana kau bisa menjadi manusia? Ayahku sangat dekat denganmu. Haha, hubungan baik, ya, kami memang dekat. Liu Mingyi menatap langit-langit dan bergumam, saat itu, kami memulai bisnis bersama, kami minum bersama di malam hari. Kami sangat bahagia saat itu. Lalu, aku bertemu Ebet. Dia menjanjikanku modal awal $1 juta. Liu Mingyi berkata dengan nada melamun, $1 juta, kau tahu berapa jumlahnya? Itu setara dengan 1 miliar. 1 miliar. Apa itu tidak menarik bagiku, yang hanya punya aset beberapa ratus ribu? $1 juta setara dengan lebih dari 8 juta yuan. Apalagi jika dihitung lebih dari 20 tahun yang lalu. Berapa 8 juta pada waktu itu?
Jika dikonversi ke nilai sekarang, nilainya setara dengan 100 juta. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kekayaan total kurang dari 100.000 tidak goyah saat menghadapi rezeki nomplok sebesar itu? Uang memang menggoda, aku akui. Hong Dali menatap Liu Mingyi dan berkata datar, tapi membunuh demi uang. Saat itu, aku sedang mengalami sideblind. Siapa yang tega berpikir begitu? Liu Mingyi terkekeh dan terbatuk 2 kali. Ketika aku membunuh saudara Hao Ming, aku tahu suatu hari nanti dia akan datang kepadaku untuk membalas dendam. Awalnya, aku sangat mengkhawatirkan putranya, jadi aku sengaja memeriksanya saat itu. Lalu, ku dengar putranya juga meninggal. Tak disangka, kau benar-benar berhasil kembali menggunakan tubuh lain. Ini pembalasan. Hong Dali terdiam. Liu Mingyi benar, roda Tuhan berputar perlahan. Siapa sangka ia akan membalas dendam pada pembunuh ayahnya secara tidak sengaja seperti ini. Baiklah, karena aku sudah mengatakan ini, tidak perlu bicara lagi. Liu Mingyi berkata perlahan, karena identitasku sudah terbongkar, aku tidak bisa terus hidup. Entah itu berkolusi dengan mata-mata asing atau menjadi pemimpin geng naga hitam, satu identitas saja sudah cukup bagiku untuk mati 10 kali lipat. Jadi, Hong Dali, tidak mungkin kau bisa menangkapku hidup-hidup. Sambil berkata demikian, ia menyemburkan darah hitam. Oh, saudara Hao Ming, putramu baik sekali. Mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan kita selanjutnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Liu Mingyi perlahan-lahan roboh. Tak lama kemudian, ia berhenti bergerak. Bunuh diri dengan menenggak racun mungkin merupakan hasil terbaik bagi pemimpin geng Liu Mingyi. Fiu, akhirnya berakhir. Hong Dali menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan keluar dari villa. Saat itu, hampir semua anggota geng naga hitam lainnya telah tewas atau ditangkap. Geng naga hitam, yang selalu menjadi sumber masalah bagi para pejabat tinggi, akhirnya hancur total. Tuan Muda Dali, apa yang terjadi di dalam? Melihat Hong Dali keluar, Zhao Mingguang bergegas maju dan bertanya, apakah Anda menangkap Liu Mingyi? Dia benar-benar dalang, jelas bukan lelucon. Dia sudah mati. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Dia bunuh diri dengan menenggak racun. Dia pemimpin geng naga hitam. Mustahil untuk menangkapnya hidup-hidup. Seperti dugaanku. Zhao Mingguang mendesah pelan dan berkata, meskipun sayang sekali kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, sudah merupakan suatu prestasi bisa sampai sejauh ini. Jika bukan karena Tuan Muda Dali, kita tidak akan bisa membasmi geng naga hitam tanpa usaha 2 kali lipat. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Siapa sangka dia sebenarnya pemimpin geng naga hitam. Dia sebenarnya cukup terkenal di dunia bisnis. Terserah. Setelah Liu Mingyi meninggal, Hong Dali tiba-tiba merasa sedikit sedih dan kecewa. Ia berkata, aku lelah, aku mau tidur lagi. Kau urus ini, aku tidak akan tinggal. Ah, oke. Melihat Hong Dali pergi, Zhao Mingguang ingin menghentikannya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia mengangguk. Tuan Muda Dali, istirahatlah lebih awal. Aku tidak akan menghalangimu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Hong Dali segera memimpin rombongan pemuda kaya Han Song yang kembali ke Villa Water Creek. Dalam perjalanan, Hong Dali memejamkan mata dan beristirahat. Seperti dugaannya, begitu ia masuk ke dalam mobil dan pergi, suara sistem terdengar. Misi sampingan. Selamatkan pasar saham, misi selesai. Hadiah misi, 2000 poin prestasi. Misi sampingan. Hancurkan geng naga hitam, misi selesai. Hadiah misi, 640 poin prestasi. Itu lebih dari 2000 poin prestasi. Termasuk misi sampingan yang telah diselesaikan sebelumnya, Hong Dali sekarang memiliki lebih dari 3000 poin prestasi. Tapi dia sama sekali tidak senang. Ya, meskipun aku sudah balas dendam, aku tidak bahagia. Hong Dali bersandar di kursi mobil, memejamkan mata, dan akhirnya bergumam, aku lelah. Sin, ayo pulang. Oke. Tang Muxin mengerti suasana hati Hong Dali saat ini dan menciumnya lembut. Setelah kita sampai di tempat kita, ayo kita kembali. Kita akan membawa semua orang kembali dan beristirahat. Segera, setelah kembali ke Villa Water Creek, Hong Dali menyelesaikan semua urusan dengan Han Songyang, lalu membawa semua orang kembali ke kantor pusat di Tuka Planet. Tanpa diduga, begitu tiba, Antek Li yang bergegas menghampiri dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, ini tidak baik. Keluarga Hong. Kepala keluarga, begitu pula Tuan Besar dan Nyonya Besar, semuanya telah ditangkap oleh Inspektorat Perang Dimensi. Bab 1266. Ubah Oracle menjadi kotoran anjing. Kakek buyut, nenek buyut, dan orang tuaku, seluruh keluarga Hong telah ditangkap oleh Inspektorat Perang Dimensi. Meskipun Hong Dali biasanya sangat tenang, kali ini ia menjadi sangat cemas. Namun, ia tahu bahwa ia adalah tulang punggung tim, yang lain bisa saja cemas, tetapi tidak demikian halnya dengan dirinya.
Karena itu, ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian, ia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Jangan panik, Li Yang. Ceritakan perlahan, apa yang terjadi?" Mendengar seluruh keluarga Hong telah ditangkap, yang lain mengerutkan kening. Sepertinya ini masalah yang sangat serius kali ini. Ciri khas Hong Dali yang paling unik adalah ia sangat protektif terhadap rakyatnya, super protektif. Jika ada yang berani menyentuh rakyatnya, Hong Dali akan melawan mereka dengan nyawanya. Dan Inspektorat Perang Dimensi itu benar-benar menangkap seluruh keluarga Hong. Konsekuensinya, mereka khawatir Hong Dali akan membuat lubang di seluruh dimensi sebagai akibatnya, bukan? Begini, Tuan Muda. Li Yang tahu bahwa kali ini, segalanya berbeda dari sebelumnya. Ia menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Muda, niat Anda untuk memindahkan orang-orang dari dimensi kultivasi itu awalnya adalah hal yang baik, dan Letnan Jenderal Lei Ze juga menyetujuinya. Lagi pula, orang-orang dari dimensi kultivasi sangat mudah diajak bicara, dan Tuan Tang Zhen juga orang yang berpikiran luas. Hidup berdampingan secara damai sama sekali bukan masalah. Namun, ada yang tidak suka ini." Li Longfei menggertakkan gigi dan berkata, Li Longfei melaporkan hal ini kepada Inspektorat Perang Dimensi. Inspektorat Perang Dimensi itu bertanggung jawab langsung kepada Oracle, dan sekarang, Oracle sangat tidak senang dengan kita karena memindahkan para kultivator tanpa izin. Jadi, Oracle langsung memerintahkan tim inspektorat untuk menangkap seluruh keluarga Hong. Perkataan Li yang sangat ringkas, sehingga semua orang cepat mengerti apa yang dikatakannya. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Hong Dali langsung menjadi Letnan 2 ketika ia datang ke pusat kendali perang dimensi, sehingga Li Longfei iri akan hal ini. Karena itu, ia melaporkannya. Kemudian, Oracle itu jelas tidak menyukai akibat perbuatan Hong Dali, jadi apa yang terjadi selanjutnya sangat mudah dibayangkan. Tim inspektorat tidak datang ke sini, tanya Hong Dali. Seharusnya, jika mereka ingin menangkap seseorang, mereka datang ke sini dan menangkapnya terlebih dahulu. Mengapa mereka langsung pergi untuk menangkap keluarga Hong? Situasi apa ini? Mereka memang datang ke sini. Mata Li yang memerah. Kami semua sedang berlatih dengan Master Tang Zhen saat Kong, Silver Frost, dan para terpilih lainnya dibawa pergi. Sedangkan untuk pihak Master, tim inspektorat tidak berani pergi ke sana. Mereka sepertinya tahu bahwa Master sangat kuat. Benar, jika mereka memihak Tang Zhen untuk menangkap orang, tim inspektorat kemungkinan besar akan berakhir buruk. Karena itu, mereka memilih pihak yang lebih mudah untuk diincar, tetapi Hong Dali tidak ada saat mereka datang. Sialan, orang-orang ini cari mati. Hong Dali menggebrak meja dengan keras. Ia sangat marah sekarang. Sebenarnya, setelah menyelesaikan masalah di dimensi kenikmatan, suasana hatinya memang sedang tidak baik. Dan sekarang, ia menghadapi masalah seperti itu ketika kembali, sehingga suasana hatinya menjadi semakin buruk. Semuanya, berkemas. Bersiaplah untuk mengguncang langit dan bumi bersamaku. Mereka benar-benar berani menangkap keluargaku, aku akan mengubah Oracle itu menjadi kotoran anjing. Semua orang tahu seperti apa temperamen Hong Dali. Sesaat, mereka semua menggosok-gosokkan tinju dan bersiap untuk bertarung. Meskipun anggota inti mereka hanya sekitar 30 orang, mereka semua telah melalui hidup dan mati bersama Hong Dali sebelumnya. Mereka tidak akan ragu bahkan jika Hong Dali meminta mereka untuk pergi dan mati. Tepat saat Hong Dali bersiap membawa orang-orangnya dan berangkat, sebuah suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar, menghentikan langkah mereka. Dali, tunggu. Jangan bertindak gegabah. Semua orang berbalik dan melihat Lei Ze berdiri di pintu, menatap Hong Dali. Paman Lei Ze. Melihat Lei Ze, Hong Dali bergegas menghampiri dan berkata, mereka menangkap keluargaku, aku tidak tahan. Aku harus bilang pada Oracle itu bahwa aku tidak peduli jika dia menyentuh orang lain, tapi jika dia berani menyentuh keluargaku, aku akan membuatnya jadi kotoran anjing. Bajingan, kau gila, kata Lei Ze cemas. Oracle punya 3 bawahan, yang dikenal sebagai 3 raja yang kuat. Masing-masing setara dengan Tang Zhen. Bagaimana kau akan melawan mereka? Dengarkan aku sedang menggunakan koneksiku untuk memohon ampun kepada Oracle sekarang. Tunggu saja kabarnya dulu. Jika masalah ini bisa diselesaikan secara damai, tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak, kita bisa memikirkan cara lain. Lalu bagaimana dengan keluargaku? Urat-urat muncul di dahi Hong Dali. Bagaimana jika mereka menghadapi bahaya? Sudah terlambat untuk menyesal. Jangan panik. Lei Ze meletakkan tangannya di bahu Hong Dali dan berkata, aku kenal beberapa orang dari atasan. Meskipun aku mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka secara langsung, setidaknya aku bisa menjamin keselamatan mereka. Ini. Hong Dali berpikir sejenak, lalu menatap Lei Ze dan berkata, kalau begitu, Paman Lei Ze, aku serahkan keselamatan keluargaku padamu. Apapun yang terjadi, kau harus memberitahuku langsung. Aku tidak ingin keluargaku terluka. Jangan khawatir.
Lei Ze mengangguk dan berkata, kesanku tentang keluarga Hongmu cukup baik. Meskipun masa ini bisa dibilang krisis, kita pasti bisa melewatinya. Aliansi Astral Pengyun, di sebuah planet raksasa yang terbuat dari logam. Planet ini berdiameter lebih dari 30.000 km, mengambang sendirian di alam semesta, berputar mengelilingi sebuah bintang berwarna merah. Tidak ada satelit di sekitarnya. Ini adalah penjara bagi para penjahat kelas atas dari Aliansi Astral Pengyun. Seluruh planet ini adalah penjara. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tak seorang pun bisa lolos darinya begitu mereka terkurung di dalamnya. Karena seluruh planet diselimuti oleh medan gaya kompresi atribut. Bukan hanya planet itu sendiri, tetapi seluruh sistem bintang juga diselimuti oleh medan gaya kompresi atribut. Medan gaya kompresi atribut ini bisa dikatakan sebagai ciptaan tertinggi yang diciptakan oleh ras Dewa Astral. Dengan ini, mereka dapat dengan mudah bertahan dari serangan berbagai macam orang kuat. Lagi pula, sekuat apapun seseorang, kekuatan mereka akan sangat berkurang di dalam medan gaya kompresi atribut. Dan sekarang, di dalam planet ini, di dalam ruang penjara dengan luas lebih dari 20.000 meter persegi. Disinilah keluarga Hong dikurung. Kini, ruang penjara ini menampung lebih dari 8.000 anggota inti keluarga Hong. Hong Xingyu, Hua Yueling, Hong Weiguo, Lan Ruoxi, dan anggota keluarga dekat Hong Dali lainnya dikurung di sini. Di luar area ini, di dalam ruang pengawasan, beberapa sipir sedang memantau pergerakan di penjara keluarga Hong, sambil berdiskusi dengan lembut. Seseorang berkata, keluarga Hong ini sungguh menyedihkan. Siapa sangka ada yang akan melaporkan mereka. Lagi pula, orang itu langsung melapor ke Oracle. Kalau tidak, ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Begitukah? Nada bicara orang lain dipenuhi simpati saat ia berkata, para kultivator itu mudah diajak bicara. Mereka juga tidak menyebabkan kerusakan besar ketika datang ke sini. Alangkah baiknya jika kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Siapa yang bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi? Orang ketiga berkata, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan oleh lalat kecil seperti kita. Cepat, lihat, Sir Irving ada di sini. Cepat dan sambut dia pasti membawa instruksi terbaru. Bab 1267. Keluarga Hong dalam masalah besar. Melihat ketua tertinggi benar-benar datang ke sini secara pribadi, para sipir bergegas pergi untuk menyambutnya. Lagi pula, Sir Irving tidak datang ke sini secara normal. Setiap kali dia datang, pada dasarnya dia hanya menyampaikan instruksi terbaru dari atasan. Lagi pula, hanya penjahat tingkat tinggi yang pantas baginya untuk datang ke sini secara langsung. Tuan Irving. Para sipir mengikuti sipir lainnya keluar untuk menyambutnya. Irving bertubuh tegap, dan raut wajahnya seperti dipahat pisau. Ia berekspresi tegas dan mengenakan jubah merah tua. Dengan tangan di belakang punggung, ia berjalan menuju area perkantoran di distrik ini dan bertanya sambil berjalan, apakah ada masalah dengan pihak keluarga Hong. Tuan Irving, sejauh ini semuanya normal. Sipir yang bertugas mengawasi keluarga Hong menjawab dengan hormat, mereka semua berperilaku sangat baik dan tidak berusaha melarikan diri. Waktu istirahat mereka juga sangat normal. Saya juga telah mengikuti perintah Anda dan tidak memberikan hukuman fisik apapun kepada mereka. Bagus sekali. Irving mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya dengan santai, berkata, kalian bisa pergi bekerja sekarang. Oh ya, apakah Sir Reddy ada di sini? Bantu aku memberitahu dia bahwa aku sudah di sini. Dimengerti. Seorang penjaga memberi hormat dan segera pergi memberitahu Sir Reddy. Irving kembali ke kantornya dan duduk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Begitu masuk, ia mengulurkan tangan dan berkata, Tuan Irving, kita bertemu lagi. Haha, cepat duduklah. Irving tersenyum dan menepuk siku pria parubaya itu, lalu berkata, Reddy, sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Kudengar kau ingin mengatakan sesuatu padaku, ada apa? Irving dan Reddy bisa dibilang debut di waktu yang sama, dan hubungan mereka pun cepat membaik. Karena itu, ketika mendengar Reddy sedang mencarinya, Irving langsung terbang menghampiri. Padahal, biasanya, beberapa penjahat tidak cukup layak untuk memintanya kembali dan menjaga tempat itu secara pribadi. Kita teman lama, jadi aku akan terus terang padamu. Setelah Reddy duduk, ia menata pikirannya lalu berkata perlahan, aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu, untuk melihat apakah ada cara untuk membebaskan keluarga Hong. Kau datang ke sini untuk keluarga Hong. Mendengar kata-kata Reddy, Irving mengerutkan kening, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau orang lain, aku mungkin bisa membantu. Tapi untuk keluarga Hong, aku khawatir tidak ada yang bisa kubantu. Oh, kenapa begitu? Tanya Reddy heran. Dengan wewenangmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melepaskan beberapa penjahat secara diam-diam, kan?
Hal ini berlaku untuk orang lain, tetapi keluarga Hong benar-benar sulit untuk diselesaikan. Irving menghela napas dan berkata dengan suara berat, kita teman lama, jadi aku tidak akan menipumu. Sebenarnya, keluarga Hong tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak memiliki masalah sama sekali. Namun, Hong Dali dari keluarga Hong itu, si jenius strategis, yang dengan sempurna membunuh pemimpin pihak lawan dalam pertempuran jenius astral, pernahkah kau mendengar tentangnya? Ya, benar. Aku datang ke sini karena dia. Kakakku, Lei Ze, dari keluargaku, secara khusus memohon agar aku membantunya. Reddy mengangguk. Karena dia datang ke sini untuk keluarga Hong, tentu saja karena Lei Ze. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan punya waktu luang untuk mengurus hal-hal seperti itu. Irving melanjutkan, saya pernah menyelidiki Hong Dali ini sebelumnya, dia sangat berbakat dan baik hati, semuanya baik-baik saja, sebenarnya dia ditugaskan ke peran dimensi untuk menangani para kultivator. Ini tidak seberapa, dia juga melakukannya dengan cukup baik, setelah berkomunikasi dengan para kultivator dan berencana untuk memindahkan mereka secara diam-diam, membiarkan mereka benar-benar menyatu dengan rakyat kita, tindakan ini dapat menyelamatkan ratusan miliar nyawa, bukankah ini hal yang hebat? Reddy menghela napas dan berkata, benar sekali, tapi ini sebenarnya dilaporkan langsung ke Oracle. Irving menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena itu, kalian juga harus waspada terhadap temperamen Oracle, yang paling dibencinya adalah orang-orang yang tidak mematuhi aturan yang telah ia tetapkan, jika tidak ada yang melaporkan masalah ini akan menjadi perbuatan baik, namun, setelah dilaporkan, Oracle menjadi murka, ia langsung mengirim tim inspektorat untuk menangkap keluarga Hong, selain itu, ia telah memutuskan untuk membunuh seluruh keluarga Hong dalam 10 hari, ia juga akan mengawasi pembunuhan itu secara langsung sebagai peringatan bagi semua orang, ia menunjukkan kepada semua orang bahwa ini adalah hasil dari upaya mereka dalam perang dimensi. Apa? Mendengar ini, Reddy langsung terkejut. Oracle benar-benar ingin membunuh seluruh keluarga Hong. Hanya karena ini. Seharusnya ini tidak seserius ini. Tuan Oracle datang sendiri. Masalah ini tidak seserius itu, kan? Reddy benar-benar tercengang. Ia tak percaya Oracle, yang selalu tinggal di markasnya dan jarang keluar, akan semarah ini kali ini. Awalnya aku tidak percaya. Tapi setelah itu, kudengar bukan hanya karena masalah ini. Irving menghela napas dan berkata, kau bukan orang luar, jadi aku akan menjelaskannya padamu. Irving mendekati Reddy dan berbicara lembut ke telinganya, masalah ini melibatkan banyak hal, terutama Hong Dali. Apa maksudmu? Hong Dali masih muda. Apapun alasannya, seharusnya Oracle tidak mengawasi pembunuhan itu secara langsung. Reddy bertanya dengan penasaran, sebenarnya ada apa? Setelah Oracle mengetahui berita ini, ia juga memeriksa informasi Hong Dali. Dan berkat pemeriksaan ini, ia menemukan masalah. Irving menghela napas dan tersenyum pahit, lalu berkata, Hong Dali ini punya terlalu banyak sumber daya di tangannya. Kumbang Kaisar Emas, Menara Kehidupan, seluruh ras Zerg, buku-buku rahasia para kultivator, dan pemimpin para kultivator, Tang Zhen. Masing-masing sumber daya ini sangat besar, terutama Kumbang Kaisar Emas. Tuan Oracle bertekad untuk mendapatkannya. Irving menggelengkan kepala dan berkata, itulah Kumbang Kaisar Emas, salah satu garis keturunan tertinggi di alam semesta, sesuatu yang diimpikan oleh Sang Oracle. Kumbang itu belum pernah muncul sebelumnya, tetapi ia akhirnya menemukannya kali ini, jadi wajar saja jika ia ingin mendapatkannya. Lagi pula, Tuan Iblis Tang Zhen itu, Tuan Oracle sangat terkesan dengan kekuatannya, jadi Tuan Oracle berniat menangkap Tang Zhen sebagai budaknya. Selain itu, ada Menara Kehidupan, sebuah gunung permata kehidupan yang begitu besar. Akhirnya, Irving berkata tanpa daya, oleh karena itu, sederhananya, Sir Oracle menyiapkan dua rencana untuk masalah kali ini. Yang pertama, jika Hong Dali tidak datang, dia akan langsung membunuh seluruh keluarga Hong. Dengan begitu, meskipun Hong Dali tidak berniat datang, dia tetap tidak punya pilihan selain datang. Kedua, begitu Hong Dali mengetahui hal ini dan datang sendiri, hasilnya akan tetap sama. Seluruh keluarga Hong akan mati, Tuan Oracle akan mendapatkan Kumbang Kaisar Emas dan Menara Kehidupan. Jika Raja Iblis Tang Zhen berani datang, dia mungkin akan ditangkap sebagai budak juga. Ini. Reddy benar-benar tercengang. Apa yang tadinya hanya masalah kecil, malah berubah menjadi masalah besar. Tuan Oracle benar-benar mengincar sumber daya Hong Dali. Itu Oracle, bisa dibilang seluruh aliansi astral pengyun miliknya. Apa perlu melakukan hal seperti itu? Irving tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi jelas, Tuan Oracle benar-benar serius kali ini. Untuk situasi persisnya, pasti masih ada beberapa informasi tersembunyi. Secara keseluruhan, keluarga Hong dalam masalah besar. Bab 1268. Hanya satu kata. Berjuang. Pada saat yang sama, di alam semesta,
Panglima tertinggi aliansi astral Pengyun, planet besar tempat Oracle Lakdanat berada. Oracle Lakdanat yang bagaikan gunung daging terbaring di atas ranjang kristal raksasanya, dikelilingi lebih dari 10 dayang yang memijat tubuhnya. Jelas, suasana hatinya sedang baik sekarang, bersenandung saat para dayang memijatnya. Bagaimana perkembangan kasus yang kuminta kau selidiki? Lakdanat berbaring dengan nyaman sejenak, lalu menatap salah satu penjaga yang berdiri dengan hormat di pintu dan bertanya, dasar sampah tak berguna, apa kau belum mendapatkan kabar dari Hong Dali? Identitas orang ini sangat penting, aku harus menangkapnya apapun yang terjadi. Ia menatap penjaga itu dengan tatapan sinis. Jelas, jika penjaga ini membuatnya merasa sedikit saja tidak puas, nyawa penjaga itu mungkin akan tamat. Tuan Oracle. Penjaga itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia sangat menyadari betapa cepatnya suasana hati orang ini berubah dan membunuh orang sesuka hatinya. Ia berkata, kami sudah mendapatkan kabar terbaru tentang Hong Dali. Kami tidak tahu kemana dia pergi sebelumnya, tetapi dia telah kembali ke planet Tuka sekarang. Tidak ada pergerakan saat ini, dan sepertinya dia sedang menunggu kabar. Oh, dia sudah kembali. Mendengar Hong Dali kembali, Lakdanat menyentuh dagunya dengan puas, lalu tersenyum dan berkata, bagus. Awasi terus keberadaannya. Orang ini dicari oleh para petinggi, hehe. Tidak boleh ada kesalahan dalam menangkapnya, mengerti? Di atas. Penjaga itu langsung tercengang. Tuan Oracle berkata beberapa di atas, bukankah itu berarti Hong Dali ini dicari oleh Master Dimensi sendiri? Jangan buang-buang kata di sini, cepat pergi. Ingat, Lakdanat berkata dengan nada sinis, tidak boleh ada kesalahan dalam menangkap Hong Dali. Orang ini pasti harus ditangkap dan ditangkap hidup-hidup, mengerti? Mengerti. Penjaga itu tidak berani mengatakan apapun lagi dan membungkuk, lalu buru-buru mundur. Di sisi lain, di planet Tuka, Hong Dali, Lei Ze, dan yang lainnya sedang bersiap-siap untuk pertempuran. Lagi pula, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyelamatkan keluarga Hong. Karena semua ini tampaknya berkaitan dengan Sir Oracle yang legendaris itu. Paman Lei Ze, menurutmu apakah kita bisa menyelamatkan keluargaku secara diam-diam? Tanya Hong Dali. Saat ini, itu tidak akan mudah. Nada bicara Lei Ze sangat serius saat ia berkata, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Sekalipun ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuan Oracle sendiri, selama situasinya tidak terlalu serius, setelah Tuan Oracle melupakan masalah ini nanti, masih mungkin untuk melepaskan mereka secara diam-diam. Yang saya khawatirkan sekarang adalah Tuan Oracle sangat memperhatikan masalah ini. Jika Sang Oracle tidak terlalu khawatir dan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap keluarga Hong lalu melupakannya, semuanya akan mudah. Mereka hanya perlu menarik beberapa koneksi dan pada akhirnya akan ada jalan keluar. Tetapi jika Sang Oracle sangat peduli dengan masalah ini. Tanpa diduga, tepat saat dia selesai mengatakan ini, komunikatornya berbunyi. Kakak, bagaimana kabarmu? Begitu telepon tersambung, Lei Ze buru-buru bertanya, apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka? Saat ini, itu sangat mustahil. Sebagai saudara Letnan Jenderal Lei Ze, Reddy menggelengkan kepala, mendesah, dan berkata, aku tidak tahu apa yang salah dengan Oracle kali ini. Dia telah menaruh banyak perhatian pada masalah ini dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengeksekusi keluarga Hong dalam 10 hari. Dia bahkan akan mengawasinya secara pribadi. Apa? Mendengar ini, Lei Ze tercengang. Hong Dali dan yang lainnya meledak. Dia benar-benar akan membunuh seluruh keluarga Hong. Oracle ini tidak berencana untuk hidup lagi. Benar sekali. Dia melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Para kultivator praktis menyerah tanpa syarat apapun, dan mereka bahkan menyerahkan senjata mereka langsung kepada kita. Begitukah? Ini sudah mencegah banyak orang kehilangan nyawa, kenapa malah jadi kejahatan? Oracle ini mencari kematian. Hong Dali menyipitkan matanya sedikit. Namun, meskipun sangat marah, ia sudah memikirkannya matang-matang. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, tak bisa dihindari. Karena hal sebesar itu telah terjadi, setidaknya ia harus memahami detail masalahnya. Mengapa Oracle berencana melakukan hal sebesar itu tanpa alasan yang jelas? Paman Reddy. Hong Dali menatap komunikator dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Pasti ada alasan mengapa Oracle sialan itu melakukan ini, kan? Aku rasa bukan karena aku membiarkan para kultivator itu pergi. Kau pasti Hong Dali, kan? Reddy menatap Hong Dali melalui komunikator dan berkata perlahan, menurut berita yang kudapat, target Oracle kali ini sebenarnya adalah kau. Dia mungkin sudah menyiapkan 2 rencana. Pertama, jika kau tidak pergi menyelamatkan keluargamu, dia akan membunuh keluargamu dan memaksamu mencarinya untuk balas dendam. Kedua, jika kau pergi menyelamatkan keluargamu, dia akan tetap membunuh keluargamu, dan kau juga akan mati.
Mendengar kata-kata Reddy, semua orang menarik napas dalam-dalam. Dendam macam apa yang dimiliki Oracle itu terhadap Hong Dali hingga melakukan hal seperti itu? Mengapa dia melakukan ini? Tanya Hong Dali. Untuk sumber dayamu. Reddy berkata perlahan, kumbang Kaisar Emas, menara kehidupan. Oh benar, dan pemimpin para kultivator, Tang Zhen. Tuan Oracle juga ingin menangkapnya. Bagus, semuanya sudah jelas sekarang. Ini namanya, seseorang tidak boleh memamerkan kekayaannya. Hong Dali memiliki terlalu banyak sumber daya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, orang biasa tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, Oracle ini tidak perlu memikirkan hal-hal itu. Sepertinya aku hanya bisa memilih untuk bertarung. Hong Dali begitu marah hingga rambutnya hampir berdiri. Senyum dingin tersungging di sudut mulutnya, akan kulihat seberapa kuat Oracle itu. Tidak mudah menangkapku. Sampai di sini, dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, tapi masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Kalau cuma demi sedikit sumber daya ini, dia nggak perlu bikin keributan kayak gitu, kan? Sejujurnya, aku juga tidak percaya. Reddy menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas, Oracle itu nyata kali ini. Pasti ada alasan tersembunyi di balik semua ini, tapi aku tidak bisa menebaknya. Sialan, aku sudah tidak peduli lagi. Hong Dali menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, karena dia berani melakukan hal seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan padanya. Dasar antek. Hong Dali berbalik, menatap orang-orang di belakangnya, dan berkata dengan keras, keluarga Hong kita sedang dalam masalah, apa kalian punya sesuatu untuk dikatakan? Semua orang berteriak serempak, tidak banyak yang bisa dikatakan. Hanya satu kata, berjuang. Bab 1269. Bagaimana cara bertarung? Hong Dali sebenarnya adalah orang yang sangat sederhana. Kalau lagi santai, dia akan sangat riang dan apa adanya. Dia tidak keberatan kalaupun dipukul atau dimarahi, dan hanya akan menertawakannya. Lagi pula, dia anak yang boros. Yang penting hidup bahagia, yang lain tidak penting. Namun, tak seorang pun boleh menyentuh kaumnya. Entah itu keluarga atau teman-temannya, selama ada yang berani menyentuh kaumnya, ia akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang itu, siapapun orangnya. Sebelumnya, banyak orang ingin menantang tugas menindas rakyatnya. Hasilnya sangat jelas, mereka mati atau berakhir dalam tragedi. Atau beberapa dari mereka lebih cerdas dan bertindak sesuai situasi, lalu akhirnya menjadi antek Hong Dali. Dan kali ini, lawan Hong Dali adalah Oracle, Panglima tertinggi seluruh aliansi Astral Pengyun, bawahan langsung Master Dimensi. Ada pepatah yang mengatakan seseorang harus memeriksa siapa pemilik anjing sebelum memukulnya. Jika ia ingin mengalahkan Oracle, itu jelas tidak menghormati penguasa dimensi di dimensi ini. Namun, itu tidak penting lagi, karena Oracle berani menyentuh keluarganya, Hong Dali akan berani bertarung dengannya sampai akhir. Bahkan jika itu adalah Master Dimensi sendiri, Hong Dali juga akan berani menentangnya, bukan hanya bersama seorang Oracle belaka. Seperti kata pepatah, serigala penyendiri tidak takut pada apapun. Apalagi Hong Dali, yang bertransmigrasi ke sini dari dunia lain. Dia tidak memiliki apapun pada awalnya, jadi dia tidak keberatan jika tidak memiliki apapun lagi. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata untuk hal yang tidak berguna. Hong Dali menatap semua orang yang hadir. Meskipun ia selalu menyebut orang-orang ini antek, itu hanya cara untuk mengatakan, seperti bagaimana teman dekat saling memanggil orang bodoh. Itu hanya cara untuk menunjukkan kedekatan. Hong Dali tidak pernah menganggap orang-orang ini sebagai anteknya sebelumnya. Ia justru menganggap mereka sebagai saudara-saudarinya selama ini. Tentu saja, begitulah cara mereka memandang Hong Dali selama ini. Ini mungkin masalah paling serius yang pernah kuhadapi sejauh ini. Suara Hong Dali sangat rendah dan tenang saat ia berkata, musuh kita kali ini adalah Oracle, Panglima tertinggi seluruh aliansi Astral Pengyun. Ia mungkin memiliki banyak orang kuat di bawahnya, ia sendiri mungkin juga sangat kuat. Bahkan mungkin ia telah mengatur banyak orang kuat untuk menjebak kita. Namun, apapun mungkin terjadi. Hong Dali melanjutkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, aku harus pergi. Karena mereka menangkap kakek buyutku, nenek buyutku, orang tuaku, seluruh keluargaku. Jika aku tidak menyelamatkan mereka setelah mengalami hal seperti itu, apa gunanya aku terus hidup di dunia ini? Dan kali ini, aku tak berani berjanji kita masih bisa kembali hidup-hidup. Hong Dali menatap semua orang dan berkata, kita semua mungkin mati. Tentu saja, termasuk aku. Siapapun di antara kita mungkin mati. Ini bukan dunia virtual, ini dunia nyata. Jika kita mati di sini, kita mungkin benar-benar mati selamanya, karena lawan kita adalah Oracle, atau bahkan Dimension Master, Dewa Sejati. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Akhirnya, Hong Dali menatap semua orang dan berkata dengan berat, semoga kita bisa menyelamatkan mereka. Mengenai apa yang akan terjadi pada akhirnya,
kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Saudara-saudara, ayo pergi. Saudara-saudara, ayo berangkat. Semua orang berteriak serempak. Saat ini, tak seorang pun mundur atau takut. Sebenarnya, kalau mau serius, orang-orang yang datang ke sini bersama Hong Dali dari bumi ini telah melihat dunia, meraih status, dan melewati berbagai hal. Sekalipun mereka langsung mati sekarang, hidup mereka tidak sia-sia. Sekarang semua orang telah memutuskan untuk mengikuti Hong Dali untuk menyelamatkan keluarga Hong. Hal berikutnya adalah melakukan perencanaan dan mengatur detail spesifiknya. Waktunya singkat, mereka hanya punya 10 hari. Paman Lei Ze. Hong Dali menatap Letnan Jenderal Lei Ze dan berkata, aku harus pergi menyelamatkan keluargaku. Betapapun berbahayanya. Karena itu, tolong beri aku lokasi detail dan informasi tentang keamanan mereka. Seperti kata pepatah, mengenali musuh sebelum berperang akan memastikan kemenangan. Yang paling penting sekarang adalah setidaknya memahami secara kasar apa yang akan mereka hadapi selama penyelamatan. Kalau tidak, langsung menyerang tanpa tahu apa-apa bukanlah penyelamatan, itu hanya bunuh diri. Dan jelas, Hong Dali tidak berencana bunuh diri. Ini bukan masalah. Lei Ze mendesah. Ia tahu sia-sia menasihatinya untuk tidak menyelamatkan keluarganya. Jika ia berada di posisi Hong Dali, ia pasti akan memilih untuk pergi menyelamatkan keluarganya juga. Karena itu, ia berkata perlahan, Hong Dali sekarang terkunci di bintang penjara. Bintang penjara ini terletak di dalam alam astral Ima. Planet ini sepenuhnya mekanis, dengan diameter sekitar 30.000 km. Seluruh planet itu sendiri adalah penjara raksasa, dan orang-orang yang terkunci di dalamnya adalah penjahat paling kejam dan brutal dari berbagai alam astral. Lei Ze berkata, sebenarnya ini bukan masalah besar. Kesulitan utamanya adalah hal-hal yang tersisa. Tidak banyak yang perlu diwaspadai untuk penjara itu sendiri, yang terpenting adalah seluruh planet diselimuti oleh medan gaya kompresi atribut. Artinya, meskipun bukan tidak mungkin untuk menerobos masuk secara paksa untuk menyelamatkan orang-orang di dalamnya, mencoba melakukannya dengan menghancurkan planet itu cukup sulit. Atribut medan gaya kompresi. Dengan benda ini benar-benar masalah. Hong Dali ikut mengangguk. Jika tidak ada medan gaya kompresi atribut, dengan kemampuan Levis dan Lin Yanwei, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sel penjara dan membebaskan orang-orang di dalamnya. Namun, dengan medan gaya kompresi atribut, kekuatan seseorang akan sangat terhambat. Jika penjara cukup kokoh, mereka hanya bisa menyelamatkan orang-orang di dalamnya dengan mendapatkan kunci sel penjara. Lei Ze berkata, iya, kau hanya bisa mencoba mendapatkan kuncinya, tidak ada cara lain. Semua logam di Prison Star terbuat dari paduan elam, yang sangat keras. Mustahil untuk menghancurkannya. Keluarga Hong dikurung di distrik Y168. Untuk lokasi tepatnya, aku akan memberitahumu di komputer. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kira-kira seperti inilah suasana penjara itu. Selanjutnya, Lei Ze memperkenalkan musuh-musuh yang kemungkinan besar akan muncul. Jika Tuan Oracle mengawasi eksekusi secara langsung, maka kemungkinan besar musuh yang akan Anda hadapi adalah 7 Raja Surgawi Oracle dan 18 kader tim inspektorat. Hong Dali bertanya, seberapa kuatkah 7 Raja Surgawi dan 18 kader ini? Lei Ze berkata perlahan, 7 Raja Surgawi semuanya sangat kuat, bisa dibilang mereka adalah kekuatan tempur tertinggi di dimensi kita. Mereka semua berada di level sub-dewa. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Tang Zhen, perbedaannya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk 18 kader, mereka semua berada di level astral maksimum, sedikit lebih kuat daripada kepala suku Hong dari keluarga Hong. Mendengar kata-katanya, semua orang menarik napas dalam-dalam. 7 Raja Surgawi semuanya berada di level sub-dewa, sementara 18 kader semuanya lebih kuat daripada kepala suku Hong. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Bab 1270. Masuki bintang penjara. Sepertinya situasinya sedang tidak baik. Dengan begitu banyak petarung level sub-dewa dan astral maksimum, pertempuran ini tidak akan mudah. Hong Dali menyentuh dagunya, alisnya berkerut dalam. Bahkan, sampai sekarang, ia tidak mengerti mengapa Sang Oracle begitu mengkhawatirkannya. Bukankah ia telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan? Apakah Oracle benar-benar melakukan ini hanya demi sumber daya? Dali, setelah berpikir sejenak, kupikir mungkin ada satu cara untuk membalikkan keadaan. Saat itu, Lei Ze berkata, meskipun orang-orang yang dikurung di dalam penjara bintang semuanya adalah penjahat penting, mereka sebenarnya juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Penjahat tingkat 1 adalah yang terlemah, hanya setingkat sektor bintang. Masih ada 6 tingkat lagi setelah mereka, yang berarti total ada 7 tingkat penjahat di penjara bintang. 6 tingkat pertama tidak berarti bagi kita, yang benar-benar berarti adalah penjahat tingkat 7. Lei Ze berkata, di antara para penjahat ini, bahkan yang terlemah pun berada di level astral maksimum. Yang lebih kuat bahkan mungkin berada di level sub-dewa.
Namun, para penjahat ini semuanya adalah pemimpin terkuat dari dimensi lain dalam perang dimensi. Aku khawatir tidak akan mudah membuat mereka bertarung untukmu. Namun, seharusnya hanya mereka yang bisa membantumu saat ini. Penjahat level 7. Mendengar level ini, mata Hong Dali langsung berbinar. Apa yang paling kurang darinya sekarang? Manusia. Asal dia bisa menyelamatkan keluarga Hong, memangnya kenapa kalau dia melepaskan semua penjahat ini? Dia sudah punya begitu banyak masalah sekarang, tidak masalah kalau ada satu lagi. Karena Oracle berani menyentuh keluarganya, dia akan membuatnya celaka. Bagus, ini seharusnya cukup. Hong Dali tertawa dingin dan bersemangat, lalu berkata, kali ini, aku akan membuat kekacauan besar. Paman Leize, bantu aku membuat tata letak Prison Star yang detail semakin baik. Leize mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang dan mencoba mendapatkan tata letak Prison Star untukmu. Tapi, aku tidak bisa ikut denganmu secara langsung kali ini untuk menyelamatkan mereka. Hong Dali tersenyum dan berkata, aku mengerti. Paman Leize, aku sudah sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku sejauh ini. Jika aku kembali hidup-hidup kali ini, aku akan tetap menjadi prajuritmu. Lagi pula, Letnan Jenderal Leize memiliki keluarga dan faksi sendiri. Masih bisa diterima baginya untuk membantu Hong Dali secara diam-diam. Dengan pengaruh keluarganya, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Bahkan jika atasannya menanyainya, dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi jika dia secara pribadi pergi bersama Hong Dali ke Prison Star, konsekuensinya akan berat. Hehe, dasar bocah nakal. Kalau aku nggak ngajak kamu ke sini, semuanya nggak akan jadi begini. Leize menghela napas dan berkata, baiklah, ikut aku akan memberimu peta Prison Star sekarang. Seketika, Leize memberi Hong Dali peta bintang penjara. Peta itu cukup mudah diperoleh. Mengingat hubungan kakaknya, Reddy, dengan Irving, mencuri diagram struktur umum bintang penjara secara diam-diam bukanlah masalah besar. Adapun kapan Hong Dali secara pribadi pergi ke sana, itu akan bergantung pada keberuntungannya untuk menemukan di mana orang-orang itu dikurung. Waktu berlalu sangat cepat. Sekitar 3 jam kemudian, semua peta telah diserahkan kepada Hong Dali. Hong Dali memandang orang-orangnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, baiklah, saudara-saudara, aku tidak akan bicara omong kosong. Ayo kita pergi ke Prison Star sekarang. Semua orang berteriak serempak, oke. Oleh karena itu, mereka pun berangkat. Di dalam pesawat ruang angkasa, Tang Muxin diam-diam bertanya kepada Hong Dali, Dali, tidakkah kau akan meminta bantuan Tuan Tang Zhen? Hong Dali menatap Liang dan bertanya, Liang, pihak Tang Zhen seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini, kan? Ya, mereka sudah tahu. Liang mengangguk dan berkata, tapi Tuan Tang tidak mengatakan apa-apa. Hehe, kalau begitu tidak masalah. Hong Dali tertawa dan berkata, dengan karakter saudara Tang, mustahil dia tidak akan melakukan apapun setelah mengetahui hal ini. Kita pergi saja dan lakukan urusan kita dulu, kita tidak butuh dia bertarung saat ini. Asal dia muncul nanti saja sudah cukup. Masalah Hong Dali kali ini adalah karena menyelamatkan para kultivator yang dipimpin Tang Zhen. Dengan keluasan pikiran Tang Zhen, dia pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun, sulit untuk mengatakan kapan dia akan muncul. Namun, satu hal yang pasti. Dia akan muncul di waktu yang paling tepat. Kecepatan pesawat ruang angkasa itu sangat tinggi. Mereka telah memasuki sektor bintang Prison Star hanya dalam waktu sekitar 1 hari. Setelah sampai di sana, mereka harus bertindak hati-hati. Kesalahan apapun bisa mengakibatkan banyak korban. Baiklah, semuanya. Bersiaplah. Target kita di sini adalah sektor 116, ini rute terdekat ke tempat para penjahat level 7 berada. Hong Dali memandang planet abu-abu di kejauhan. Di sanalah target mereka, Prison Star, berada. Hong Dali berkata, karena target mereka adalah aku, maka mereka pasti sudah bersiap dan hanya menunggu kedatanganku. Karena itu, begitu kita bertemu musuh, kita tidak boleh ragu sama sekali dan langsung menghabisi mereka. Oke, semua orang mengangguk. Dalam perjalanan ke sini, Hong Dali telah menggunakan 2.600 poin prestasi yang diperolehnya dari dimensi kenikmatan untuk ditukar dengan senjata tingkat abadi dan melengkapi para antek tipe pertempuran dengan masing-masing satu. Sedangkan untuk para antek perempuan, Hong Dali tidak meminta mereka untuk memasuki area Prison Star, melainkan membantu mereka dari area luar, bagaimanapun juga, menyelamatkan orang bukan hanya tentang membunuh di dalam. Setelah mereka menyelesaikan misi, mereka masih harus membunuh untuk keluar. Pesawat ruang angkasa itu langsung menuju sektor 116 dengan kecepatan penuh. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka telah memasuki atmosfer Prison Star. Di luar dugaan semua orang, tak seorang pun datang untuk menghentikan mereka. Namun,
Ketika pesawat ruang angkasa itu mendarat di sektor 116, Hong Dali melihat 3 orang berdiri di udara, menatap mereka dengan senyum di wajah mereka. Hahaha, aku tidak menyangka kalian benar-benar akan datang ke tempat kami. Sepertinya kitalah yang berjasa menangkap Hong Dali, hahaha. Melihat pesawat luar angkasa Hong Dali, pemimpin ketiga orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kalian benar-benar berniat menangkapku. Hong Dali dan yang lainnya keluar dari pesawat ruang angkasa dan langsung bertransformasi di udara. Di saat yang sama, Hong Dali menatap mereka bertiga dan berkata dengan suara berat, soal apakah kalian bisa menangkapku atau tidak, sulit dikatakan. Hehe, cuma sekelompok orang kecil. Pemimpin itu menatap Hong Dali dengan tajam, tersenyum, dan berkata, meskipun nada bicaramu sangat tegas, tapi kekuatanmu, di mataku, aku khawatir tidak cukup untuk dilihat, haha. Sambil berkata demikian, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menukik ke arah Hong Dali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.